Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nova dari lulusan Teknik Industri Universitas Trinanti Palembang. Tugas ini diperuntukkan untuk mata kuliah perencanaan dan pengembangan produk. Langsung saja menuju presentasi saya. Studi kasus saya mengenai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Hagi Laundry dengan metode Quality Function Deployment atau KFD. KFD adalah metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan secara sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. KFD memiliki 4 aktivitas utama, yaitu perencanaan produk, desain produk, perencanaan proses, dan perencanaan pengendalian proses. Berikut adalah Hoki yang merupakan bagian dari KFD. Hoki itu adalah Host of Quality yang merupakan metode yang mendukung proses identifikasi produk menjadi sebuah spesifikasi rancangan. Hoki memperlihatkan struktur untuk mendesain dan membentuk suatu siklus dan bentuknya menyerupai sebuah rumah. Informasi yang terdapat dalam hoki adalah nilai target hoki yang mengandung beberapa bagian. Masing-masing bagian dapat dan harus disesuaikan agar dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah contoh hoki yang ada beberapa bagian, yaitu A, B, C, D, E, dan F. A itu merupakan kebutuhan dan keinginan konsumen, B itu merupakan matriks perencanaan, C itu persyaratan teknis, D itu hubungan atau pengaruh persyaratan teknis dan kebutuhan konsumen, E itu merupakan korelasi persyaratan teknis, F itu matriks persyaratan teknis. Berikut profil Hagi Laundry. Hagi Laundry adalah salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang jasa. Hagi Laundry terletak di Jalan Lukman Idris Gang Mangga 1, nomor 34, yang dimiliki oleh Ibu Tanti sejak Januari 2023. Hagi Laundry memiliki banyak pelanggan, terutama dari lingkungan sekitar yang mayoritas merupakan anak kos dan pelajar. Hagi Laundry sendiri menyediakan varian jasa laundry mulai dari cuci setrika, cuci lipat, bed cover, gorden, karpet kecil, hingga jumbo dan sajadah masjid. Berikut adalah flowchart Hagi Laundry. Proses dimulai dari baju yang akan dicuci, kemudian dilakukan pencucian, pengeringan setrika, proses pressing, proses inspeksi atau pengecekan, proses packaging, penyerahan barang ke konsumen, kemudian dilihat kondisinya. Jika tidak baik, maka konsumen akan kehilangan kepercayaan. Kemudian jika kondisi baik, maka pihak Hagi Laundry akan mendapatkan pendapatan. Kemudian flowchart berakhir. Dalam proses pengembangan usahanya, Hagi Laundry menggunakan strategi yang cukup baik, seperti hadir di lingkungan yang mayoritas adalah anak kos dan pelajar, serta memiliki harga murah yang cukup bersaing, yaitu 5.000 per kilogram. Hagi Laundry merupakan cabang ketiga dari Rumah Biru Binato, sehingga telah memiliki kepercayaan pelanggan dalam melebarkan sayap bisnisnya. Tahapan pertama dalam metode KFD adalah mengumpulkan data melalui kuesioner, yaitu di sini saya meng-highlight 16 poin yang diajukan dalam KFD ini. Yang pertama adalah cucian pakaian yang rapi dan bersih, cucian pakaian yang harum, ruang pelayanan yang bersih, penampilan karyawan yang rapi, ketelitian karyawan dalam menyimpan data cucian, pihak laundry akurat dalam mengidentifikasi noda dan pada pakaian, lama pengerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, memberikan tindakan yang cepat. Pihak laundry menawarkan bantuan kepada pelanggan, memberikan tindakan yang cepat dalam menangani konsumen yang baru datang. Karyawan yang bersikap jujur dan dapat dipercaya, jaminan tidak akan terjadi kehilangan atau tertukar pakaian. Pihak laundry memiliki karyawan yang memiliki pengetahuan yang luas, sikap ramah dalam pelayanan. Laundry memiliki jam operasional yang tepat waktu, kemampuan karyawan berkomunikasi dengan konsumen. Teman-teman bisa mengakses kuesioner tadi melalui QR code ini. Kemudian saya akan menampilkan hasil kuesioner. Di sini kita bisa lihat jenis kelaminnya, mayoritas ada perempuan, usia beragam dari 19 hingga 33 tahun, kemudian pekerjaannya juga beragam, tapi yang paling dominan adalah pelajar dan pekerja di sekitar Hagi Laundry. Berikut adalah daftar pertanyaan. Yang pertama, cucian pakaian yang rapi dan bersih, dan seterusnya, di mana dari semua pertanyaan ini
kami mendapatkan respon mayoritas adalah puas dan sangat puas dari 24 responden yang mengisi kuesioner kami. Kemudian masuk ke dalam tahap HOQ untuk menghitung atau memberikan usulan terkait kuesioner yang telah kami lakukan. Dari HOQ ini, yang pertama kali akan saya jelaskan adalah terkait simbol-simbol yang akan digunakan di dalam HOQ. Yang pertama adalah terkait nanti mengenai hubungan antara customer requirement dan function requirement. Di sini ada simbol bulat dan dengan titik tengah, berarti hubungannya sangat kuat dengan nilainya 9. Simbol bulat saja itu memiliki hubungan yang sedang dengan nilai 3, dan simbol segitiga berwarna ungu itu memiliki hubungan yang lemah dengan nilainya 1. Kemudian ada simbol untuk korelasi antar persyaratan teknis, yaitu jika positif 2 maka korelasinya sangat kuat. Kalau positif 1 korelasi kuat, negatif 1 korelasinya lemah. Kalau tanda segitiga ke bawah berwarna biru ini berarti korelasinya sangat lemah. Nah, ini untuk direction of improvement-nya memiliki 3 simbol, yang dimana segitiga ke bawah berwarna hitam ini berarti untuk diminimalkan improvement-nya. Kalau segitiga berwarna hitam arah ke atas ini untuk dimaksimalkan atau ditingkatkan lagi. Kemudian tanda silang ini adalah target, tanda untuk usulan yang menjadi target utama. Nah, di sini ada namanya demand quality atau customer requirement untuk pertanyaan WOTS. Ada 16 poin yang juga terdapat dalam kuesioner yang kami telah sebar. Di sini akan dilihat bagaimana kepentingannya berdasarkan hasil dari kuesioner, di mana di sini kepentingannya rata-rata sama karena memang hasil dari kuesionernya mayoritas customer kami menjawab puas dan sangat puas. Nah, lanjut ke hubungan antara customer requirement dan functional requirement. Di sini contohnya yang pertama, cucian pakaian yang rapi dan bersih itu dengan menetapkan standar seragam kerja karyawan pada usulan teknisnya. Di sini tidak memiliki hubungan sehingga saya tidak memberikan nilai. Kemudian cucian pakaian rapi dan bersih dengan menambahkan varian wangi deterjen itu memiliki hubungan yang sangat erat karena cucian pakaian rapi dan bersih itu berkaitan erat dengan pakaian yang wangi juga. Kemudian cucian pakaian rapi dan bersih dengan menambahkan rak untuk menyimpan pakaian yang selesai di laundry itu juga berkaitan erat karena semakin banyak rak yang tersedia maka akan terjaga kerapihan dan kebersihan pakaian customer. Kemudian memasangkan spanduk promosi pada toko juga berkaitan, karena cucian pakaian rapi dan bersih ini akan menjadi salah satu hal yang diunggulkan pada promosi, pada spanduk promosi. Kemudian antara cucian pakaian yang rapi dan bersih dengan menambahkan layanan take and delivery ini tidak memiliki hubungan. Kemudian dengan mengendalikan pelatihan etika juga tidak memiliki hubungan. Kemudian dengan poin ketujuh itu mengadakan laundry operational training itu sangat berhubungan erat karena biasanya dalam laundry operational training itu akan dijelaskan bagaimana cara kita untuk menjaga pakaian agar tetap rapi dan bersih. Kemudian dengan menambahkan layanan berbasis media sosial tidak memiliki hubungan. Dengan menetapkan jadwal pengambilan dan pengiriman juga tidak memiliki hubungan. Lalu dengan meningkatkan kepedulian kepada pelanggan itu berhubungan erat karena dengan menjaga cucian pakaian yang rapi dan bersih itu berarti menandakan bahwa jasa layanan kami mementingkan kepedulian pada pelanggan. Kemudian juga berkaitan sangat erat dengan mengevaluasi keinginan pelanggan karena untuk menjaga kepuasan pelanggan pada saat evaluasi nanti, maka kami harus tetap menjaga performa untuk menjaga pakaian yang rapi dan bersih. Kemudian yang di atas ini adalah hubungan atau korelasi antar usulan yang telah diajukan.
Contohnya, menetapkan standar seragam kerja karyawan dengan menambahkan varian wangi deterjen tidak memiliki korelasi sehingga tidak diberikan tanda. Kemudian antara standar seragam kerja dengan menambahkan rak untuk menyimpan pakaian juga tidak memiliki korelasi. Standar seragam kerja itu memiliki korelasi dengan layanan take and delivery karena karyawan akan bertatap muka langsung dengan customer sehingga diperlukan penampilan karyawan yang rapi. Kemudian dengan pelatihan etika juga berkaitan karena menurut sebagian besar customer bahwa etika dapat dilihat dari penampilan seorang karyawan tersebut. Kemudian di sini ada direction of improvement, ini adalah ada beberapa usulan yang kami menjadikan sebagai target utama, yaitu menambahkan varian deterjen, memasangkan spanduk promosi, kemudian melakukan operational training, menambahkan layanan berbasis media sosial, terus menambahkan layanan gratis sebanyak 2 kali sebagai jaminan ketika ada barang yang hilang atau tertukar, kemudian buka dan tutupnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sehingga mudah untuk diakses oleh customer. Nah, per kolom ini akan dilihat kecenderungan nilai yang kecenderungan korelasi nilainya, di mana per kolom kecenderungan nilainya adalah 9, berarti setiap kolom ini memiliki relationship yang sangat kuat. Per baris pun kita hitung nilai yang paling condong atau nilai maksimumnya, di mana per baris juga diisi dengan nilai 9. Kemudian di sini ada tentang competitive analysis. Di sini kami cantumkan benchmark kami terhadap 2 kompetitor. Jadi ada penilaian jasa layanan kami dan penilaian jasa layanan oleh kompetitor dinilai oleh customer kami, di mana ada beberapa poin yang lebih unggul kompetitor 1 dibanding dengan jasa layanan kami, dan juga ada yang lebih unggul di kompetitor 2. Nah, salah satunya seperti ruangan pelayanan yang bersih ini, jasa layanan kami memiliki nilai 1 di bawah nilai 3, di bawah nilai kompetitor yang pertama. Hal ini bisa menjadi saran bagi kami untuk meningkatkan ruangan pelayanan yang bersih sehingga akan menarik kepuasan customer dan membuat karyawan juga bekerja dengan nyaman sehingga bisa meningkatkan kepuasan dari semua pihak. Kemudian di sini ada difficulty, yaitu tingkat kesulitan yang akan dihadapi dari masing-masing usulan, di mana dikasih nilai 0 hingga 5. Nilai yang paling rendah itu seperti 1 adalah nilai yang mudah untuk kita penuhi, sementara nilai yang paling tinggi adalah nilai yang paling susah. Di mana nilai 4 ini terdapat pada menambahkan layanan take and delivery, karena di sini kami memberikan nilai 4 karena kami harus memikirkan akomodasi untuk layanan transportasinya. Nah, dari hoki ini kita akan mendapatkan beberapa usulan. Di sini saya kembali ke slide-nya. Itu setelah tahap hoki, setelah mendapatkan beberapa penilaian tadi, di sini ada beberapa usulan yang kami ambil berdasarkan hasil hoki, yaitu meningkatkan kepedulian kepada pelanggan, mengadakan laundry operational training pada karyawan, dan menambah varian wangi, deterjen, atau parfum laundry. Nah, berdasarkan usulan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa HG Laundry ini telah berhasil memenuhi kepuasan pelanggan, namun terdapat beberapa usulan yang harus diperhatikan agar HG Laundry dapat terus meningkatkan jumlah pelanggannya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait penilaian kepuasan pelanggan HG Laundry dengan metode KFD ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.